Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Azhara dari Teknologi Pendidikan Universitas Veteran Bank Nusantara. Hari ini saya akan membawakan sebuah kajian menarik berjudul Pemerataan Akses Pendidikan Melalui Wajib Belajar 13 Tahun. Untuk fokus presentasi saya, yang pertama ada latar belakang, kemudian perkembangan isu, yang ketiga metode analisis, yang keempat hasil analisis, kemudian yang kelima pembahasan, untuk penutup yaitu saran dan kesimpulan. Baik, langsung masuk ke latar belakang. Pada tahun 2024, Kemendikbudristek menggulirkan ide besar mewajibkan pendidikan selama 13 tahun dengan menambahkan 1 tahun PAUD sebagai bagian dari sistem wajib belajar. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Coba bayangkan anak-anak usia dini sudah masuk sekolah dengan pendekatan yang tepat. Bukan sekedar tempat main, tetapi untuk tempat tumbuhnya bibit unggul masa depan bangsa. Untuk alasan munculnya kebijakan, yang pertama itu rendahnya angka partisipasi PAUD di berbagai wilayah menunjukkan perlunya intervensi kebijakan. Kemudian, ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal menyebabkan disparitas kualitas pendidikan nasional. Pendidikan usia dini dinilai penting untuk membangun dasar kognitif, sosial, dan emosional anak. Untuk perkembangan isu, lalu kenapa sih kebijakan ini muncul? Yang pertama, karena faktanya angka partisipasi PAUD di Indonesia masih rendah, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah mulai menggulirkan program PAUD holistik integratif, kemudian pelatihan guru, dan penguatan regulasi. Tapi tantangannya juga banyak, dari keterbatasan SDM, infrastruktur, sampai kesiapan pemerintah daerah. Metode analisis. Kajian ini saya analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Saya menggunakan sumber dari artikel akademik, laporan Kemendikbud, Kemenak, dan publikasi open access lainnya. Tujuannya jelas, memahami latar belakang, tantangan, dan potensi kebijakan wajib belajar 13 tahun ini. Kemudian hasil analisis. Ternyata beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan NTB menunjukkan tren positif. Jumlah lembaga PAUD meningkat, akreditasi bertambah, dan guru-gurunya mulai dilatih. Namun, masalah klasik masih muncul. Dari ketimpangan akses, kekurangan guru berkualitas, dan dukungan dana yang belum merata. Kita nggak bisa cuma bilang, sekolah tanpa dikasih fasilitas yang layak. Untuk pembahasan, pendidikan usia dini terbukti punya efek jangka panjang terhadap prestasi akademik anak. Banyak riset yang menguatkan hal ini, salah satunya dari Hasanah dan Simatupang Asriati. Kelompok yang mendukung melihat ini sebagai investasi SDM jangka panjang, tapi kelompok yang menolak, mereka khawatir akan muncul ketimpangan baru. Ibaratnya, semua setuju makan sehat itu penting, tapi jika sebagian orang yang dapat akses makanan sehat, hasilnya tetap timpang kan? Kemudian, untuk penutup, dari hasil kajian ini, saya memberikan 3 saran utama. Yang pertama, pemerintah harus mempercepat pembangunan PAUD di daerah 3T dengan anggaran khusus. Kemudian yang kedua, kualitas guru, PAUD,
perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi. Kemudian yang ketiga, harus ada sinergi kuat antara pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Kesimpulannya, warga belajar 13 tahun adalah langkah visioner untuk pemerataan pendidikan nasional. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Ini bukan hanya tentang menambah 1 tahun pendidikan, tapi tentang membuka masa depan yang lebih cerah. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi inspirasi dan bahan refleksi kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena edukasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai warga negara. Saya Fatimah Az-Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.